Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan tema Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah, ya, teologi Asy'ariyah. Bagaimana munculnya teologi Asy'ariyah? Itu adalah memang namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau itu adalah pengikut Mu'tazilah, bahkan lama, ya, sekitar sampai 40 tahun itu mengikuti Mu'tazilah. Memang berbagai macam alasannya beliau itu keluar dari Mu'tazilah. Beliau itu Asy'ariyah, Al-Asy'ari itu adalah pengikut dari Mu'tazilah, yaitu Al-Jubai. Sebelum keluar dari Mu'tazilah pernah berdebat antara Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai. Asy'ari pernah bertanya kepada gurunya Syekh Al-Jubai, bagaimana Syekh kedudukan ketiga orang berikut? Ada orang mukmin, ada orang kafir, dan ada anak kecil ketika di akhirat. Bagaimana kedudukannya? Kemudian gurunya Al-Jubai menjawab, yang mukmin mendapat tingkat baik dalam surga. Yang mukmin tingkatannya baik, ya, tentu saja di surga mendapat kedudukan yang tinggi. Kemudian yang kafir masuk neraka, tentu saja kalau kafir masuk neraka, ini lumrah. Dan yang kecil dibebaskan dari neraka, tentunya kalau belum balik, ya, tidak disiksa. Kemudian muridnya Al-Asy'ari, muridnya Al-Jubai, bertanya kepada gurunya, ya Syekh, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah hal itu? Yang kecil ingin surganya lebih tinggi, ya. Kalau bayangkan surga itu seperti rumah, ingin rumahnya lebih bagus, rumahnya tingkat. Kalau di surga ada mobil, mobilnya lebih bagus, Pajero atau sekelas yang lebih tinggi lagi. Apakah bisa, ya Syekh? Kata Syekh Al-Jubai, tidak. Anak kecil itu tidak bisa derajatnya yang tinggi atau yang lebih baik lagi. Ya, karena kepatuhannya kepada Tuhan yang kecil belum mempunyai kepatuhan yang serupa itu, gurung layak mendapat rumah yang bagus, mobil yang belum layak, ya, namanya anak kecil, belum layak, kata Syekh Al-Jubai. Kemudian Al-Asy'ari bertanya lagi, kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukan salahku, ya Allah. Jika sekiranya Engkau bolehkan aku terus hidup, nah, jadi ini protes, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh mukmin itu. Tadi kan orang mukmin saya gambarkan,
Kalau surga adalah rumah-rumah yang bagus, mewah, tingkat, mobil yang luar biasa. Tapi anak kecil ini tidak. Kemudian Syekh Jubai mengatakan Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup wahai anak kecil, engkau akan berbuat dosa. Maka untuk kepentinganmu agar kamu tidak dosa semakin banyak, maka aku cabut nyawamu sebelum engkau pada umur yang balik, pada masa di mana semua perbuatan orang yang balik atau sudah tidak anak kecil lagi itu dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan artinya kalau baik mendapat pahala, kalau buruk mendapat dosa. Kalau baik tadi seperti orang mukmin masuk surga yang semakin tinggi sesuai dengan amalannya. Kalau jelek ya seperti orang kafir akan masuk neraka sesuai dengan tingkatannya atau amalnya. Nah ini kemudian Syekh Asy'ari muridnya tadi bertanya, yang ini Syekh Jubai tidak menjawab. Sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku. Orang kafir ini protes, ya Allah, kalau engkau mengetahui masa depanku, orang kafir ini, sebagaimana engkau ketahui masa depannya, apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Artinya ya ojo sampai berbuat dosa orang kafir itu. Kenapa tidak seperti itu? Ini Syekh Jubai tidak bisa menjawab sama sekali. Maka setelah perdebatan ini Asy'ariyah itu keluar dari Mu'tazilah dan akhirnya mendirikan aliran-aliran tertentu. Sebenarnya sejarahnya itu masih banyak ya. Sejarahnya itu Mu'tazilah itu pernah menjadi mazhab negara. Mazhab negara ketika itu pada masa keemasan ya, Daulah Abbasiyah itu keemasan Al-Mutawakkil itu mengalami kejayaan ya, sebagai mazhab negara. Bahkan pernah terjadi ini ya, ujian, diuji kembali untuk mengetahui kadar bagaimana pemahaman tentang doktrin Mu'tazilah, tentang ajaran Mu'tazilah itu betul-betul paham dalam hati dan mengamalkannya apa tidak. Itu kalau semua orang ya kalau seperti itu biasanya langsung mempelajarinya kemudian mengikuti ajaran Mu'tazilah tersebut. Tetapi ada dua orang yang tidak mengikutinya dan ini orang penting, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Muhammad Ibnu Nuh, yang bersikuku, yang keras, tidak mau masuk ke Asy'ariyah. Ini kemudian ini disidang oleh Khalifah Al-Ma'mun ya. Tapi yang ini meninggal dunia, yang Muhammad Ibnu belum sampai dibawa di meja hijau ya, kayak apa namanya ini Habib Rizik gitu ya. Itu dibawa ke persidangan sampai seperti Imam Ahmad bin Hanbal sampai dibawa ke persidangan. Gitu. Tapi ini yang diperdebatkan adalah masalah Al-Qur'an ya. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal tetap ngeyel kalau Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk ya. Tapi kalau Mu'tazilah, Al-Qur'an itu adalah khaliq, Al-Qur'an itu adalah baru. Tuh. Ya ini pernah terjadi perdebatan ya antara Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan gubernur waktu itu Ishaq. Ya, saya tidak, ini nanti panjang ini kalau saya terangkan.
Ishaq itu pernah menguji keimanan Imam Ahmad bin Hanbal. Gubernur Irak ini tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatmu wahai Imam tentang Al-Quran? Imam Ahmad bin Hanbal hanya menjawab sabda Tuhan, firman Allah, itu titik. Kemudian Gubernur Ishaq tanya lagi, apakah ia diciptakan? Ibnu Hanbal menjawab, sabda Tuhan, ya, firman Allah. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Dijawab tetap jawabannya. Cuma ditambahi, saya tidak bisa lebih dari itu. Kemudian Gubernur Ishaq tanya lagi, apa arti ayat? Ya, arti ayat Al-Quran yang maha mendengar, innallaha sami'un basir. Ini Imam Gubernur ini ingin menguji Imam Ahmad tentang sifat-sifat Allah. Ibnu Hanbal, Tuhan mensifatkan dirinya dengan kata-kata itu. Apa artinya? Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak tahu. Tuhan adalah sebagaimana ia sifatkan dirinya. Ya itu aja. Cuma jawabannya tidak tahu. Tidak menjawab seperti ini, seperti itu. Jawabannya ya Tuhan itu memberikan sifat kepada dirinya itu mengenai sifat Allah. Ya sudah. Selebihnya saya tidak tahu, itu jawabannya. Intinya Imam Ahmad bin Hanbal itu tetap bersikukuh bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, Al-Quran itu adalah qadim kalamullah. Intinya di situ. Maka setelah mengetahui sejarah-sejarah munculnya aliran Mu'tazilah tadi, kebanyakan doktrin dari Asy'ariyah itu adalah menentang akidah dari Mu'tazilah. Ini ya sejarah seperti ini. Tapi kalau zaman dulu itu mereka itu ilmiah ya, diskusinya ilmiah. Kalau membuat buku ya dilawan dengan membuat buku. Ya, ini mungkin akan terjadi perbedaan antara dosen dengan muridnya mungkin ada, tapi yang penting adalah di situ mengedepankan tata krama, mengedepankan bukti-bukti yang real itu. Intinya mengajarkan di situ bahwa suatu saat akan terjadi perbedaan antara guru dengan murid. Baik doktrin secara umum, konsep akidahnya adalah merupakan antitesa ya, lawan dari akidah Mu'tazilah tentang sifat Tuhan, hal melihat Tuhan, Al-Quran qadim, perbuatan manusia, keadaan Tuhan manusia, ini kan doktrin-doktrin yang terkenal dari Mu'tazilah. Yang pertama yaitu doktrin tentang sifat Tuhan. Baginya Tuhan punya sifat, karena mustahil Tuhan tidak bisa mengetahui tanpa pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sifat Tuhan. Ini sebaliknya ya. Dalam Mu'tazilah tidak mempunyai sifat. Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala pada hari akhir, karena tidak ada halangan untuk itu ya di akhirat. Kalau Mu'tazilah tetap tidak bisa dilihat di akhirat. Nanti kalau bisa dilihat berarti kan itu makhluk, sama dengan makhluk. Intinya ya Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Sebenarnya ingin menekankan di situ. Kemudian menurut Asy'ariyah Al-Quran bersifat qadim. Sebaliknya menurut Mu'tazilah Al-Quran itu adalah makhluk, Al-Quran itu adalah baru. Kemudian teori kasab ini yang sangat terkenal. Teori kasab ya, di situ intinya kalau teori kasab itu kita itu bisa menciptakan perbuatan, tapi ingat ada yang bisa lebih lagi, yaitu Allah. Anak urid, saya urid, anta turid, kamu sekalian mahasiswa ingin sesuatu, tetapi keinginan saya dan keinginan kamu lebih besar keinginannya Allah, dan Allah yang menentukan itu. Kasab seperti itu intinya. Kita ada ikhtiar, tetapi yang menentukan ikhtiar kita diwajibkan, yang menentukan ikhtiar kita berhasil apa tidak itu adalah Allah. Selanjutnya doktrinnya adalah berkaitan dengan keadilan Tuhan. Baginya Tuhan berkuasa mutlak
dan tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu pada Tuhan. Nah, ini seperti persoalan masuk surga dan neraka. Nah, ya, ini ada sebab akibat. Kalau Mu'tazilah, orang yang berbuat baik, sebab perbuatan baiknya pasti masuk surga. Belum tentu kalau Asy'ari. Ini ya. Ini manzilah bainal manzilah ini tidak setuju ini. Asy'ari tidak setuju. Tidak kafir, tidak mukmin. Kalau menurut Asy'ariyah ini adalah fasik. Tuh. Ya otomatis masuk neraka dulu, kalau dosanya sudah habis dimasukkan ke surga. Tuh. Tidak ada larangan untuk mengatakan bahwa Tuhan punya mata, telinga, tangan, dan ini. Yang dilarang adalah menanyakan mengapa dan bentuknya bagaimana. Itu tidak boleh. Mengapa Allah mempunyai mata? Mengapa Allah mempunyai telinga? Bagaimana bentuk telinganya? Tidak boleh. Hanya meyakini Allah punya mata, telinga. Tapi yang mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Tangannya berbeda dengan tangan makhluknya. Tuh. Ini adalah yang mengembangkan tokoh aliran Asy'ariyah ini adalah Al-Baqilani, kemudian Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali. Dah, ini terakhir, nanti doktrinnya bisa dibaca sendiri. Intinya, mengapa aliran Asy'ariyah ini bisa berkembang begitu banyak? Ini adalah karena aliran tersebut diikuti oleh penguasanya, oleh pimpinan politiknya. Maka dari sini kita bisa belajar kalau ingin mengembangkan sesuatu itu adalah kuasailah politik dahulu. Nah, kuasailah politik dahulu. Kalau politik aman maka semuanya akan bisa dicari. Kalau sudah tidak aman maka ya wassalam, tidak akan bisa berkembang. Ini ada perkembangannya itu sangat pesat. Anda bisa baca di Teologi Islam Harun Nasution, itu sangat lengkap perkembangannya, mengapa Asy'ariyah ini bisa berkembang. Di antaranya bisa berkembang di Mesir itu yang itu kan waktu itu Syiah itu kan dikalahkan. Waktu itu Syiah itu Mu'tazilah itu bergabung dengan Syiah karena ada ajaran yang sama dengan Syiah, sama-sama musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya perkembangannya ya. Nanti bisa didiskusikan lagi mengenai mengapa juga Asy'ariyah ini bisa berkembang lebih besar daripada yang lain, dan sampai sekarang itu masih banyak yang menggunakan teologi ini. Nanti adalah kesamaannya adalah mirip sekali dengan Maturidiyah. Saya kira itu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.